Pengertian administrasi. Administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pengertian administrasi secara sempit, di sini yang dimaksud yaitu ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, merupakan hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work, seperti tulis-menulis, pengetikan surat-menyurat, atau termasuk menggunakan komputer, agenda, kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Fungsi atau tugas administrasi yaitu keseluruhan tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator atau memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Nah, dalam setiap organisasi atau instansi sudah tentu ada orang-orang yang menjalankan administrasi, seperti pemimpin, orang-orang yang melaksanakan tugas kepemimpinan, dan perencana, di mana perencana ini orang-orang yang melaksanakan tugas perencanaan. Orang-orang yang melaksanakan tugas pengawasan atau kontrol yaitu disebut pengawas. Dan yang terakhir, orang-orang yang mengorganisir atau organisator dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kantor. Kantor yaitu bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Lebih lanjutnya lagi, dapat dikatakan bahwa kantor merupakan pusat pengelolaan data dan keterangan serta tempat konsentrasi pimpinan dan para staf, personil, atau pegawai melakukan aktivitas manajemen. Apabila memerhatikan definisi di atas, pengertian kantor itu dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama itu dari segi fisik. Kantor dilihat dari bentuk luar atau gedung yang bersifat statis, yang dimana yaitu suatu tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan manajemen seperti pemeliharaan warkat atau records keeping, dan pengurus informasi atau information handling. Nah, yang kedua itu dari segi aktivitas. Kantor dilihat dari kegiatannya yang bersifat dinamis. Yakin adanya pembagian pekerjaan di antara mereka yang bekerja sama untuk mencapainya tujuan tersebut. Terdapat dua ciri-ciri kantor. Yang pertama, alat penyambung panca indera dan ingatan pimpinan. Yang kedua itu yaitu membantu pimpinan merumuskan pekerjaan, penyederhanaan sistem manajemen, metode kerja, dan mencapai efisiensi dalam pekerjaan tata usaha. Adapun unsur-unsur kantor. Yang pertama itu gedung, terdiri dari bangunan, ruangan, dan perlengkapan gedung. Yang kedua, equipment, terdiri dari mesin-mesin kantor dan perabot-perabot kantor. Dan yang terakhir yaitu personil, yaitu suatu orang yang terkait dalam organisasi kantor, mulai dari penyuluh sampai pimpinan. Tujuan administrasi perkantoran dari pengertian administrasi perkantoran di atas. Adapun tujuan dari proses manajemen perkantoran ini yaitu agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien serta memenuhi syarat dari sisi teknis, ekonomi, dan psikologis. Teknis memiliki manfaat dan daya guna, ekonomis harganya pantas atau sesuai dengan yang seharusnya, psikologis memberi kepuasan. Adapun tujuan administrasi perkantoran secara lengkap, yang pertama yaitu menyediakan data informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi secara efektif dan efisien.
Yang kedua itu melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi agar dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggat waktu, serta prosedur yang tepat. Yang ketiga, menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan dalam kaitannya dengan manajemen. Yang keempat, berdiskusi dengan karyawan mengenai prestasi kerja untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, serta dapat berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada pegawai dan melakukan verifikasi pemantauan serta evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, dan penggajian. Dan yang keenam, melakukan proses perekrutan karyawan mulai dari wawancara hingga memilih pegawai. Dan yang terakhir yaitu menafsirkan dan mengomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada pegawai.